dengan kalau ada pensil juga pensil. Suara Bapak gimana? Masih terdengar? Silakan ketua kelas Batian pimpin doa dulu untuk memulai pelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Batian. Sekarang lihat sekeliling kalian, apabila masih ada sampah silakan buang dulu ke tempat sampah. Jangan sampai nanti pembelajaran kita terganggu karena ada sampah atau bau yang tidak enak. Apabila ada silakan buang dulu ke tempat sampah di luar. Ada? Ada. Ya. Selanjutnya tadi sudah isi daftar hadir. Bapak baca ini ya. Apa tadi yang ini? Oh ya. Kalian mulai. Bahagia, apa kabar? Baik. Gimana selama daring, ada keluhan, ada masalah pembelajaran daring? Alhamdulillah. Selanjutnya Peren Nisa, gimana apa kabar? Alhamdulillah. Nina Mardani, gimana kabar Nina? Alhamdulillah baik. Tadi sempat sarapan? Belum. Sarapan adalah hal yang sangat sederhana, tapi itu memang harus dilakukan. Jangan sampai nanti kita sering mengabaikan sarapan. Sarapan itu memang sederhana, tapi sangat penting buat tubuh kita. Selanjutnya Vera Dea Amelia. Apa kabar Vera? Selanjutnya Dewi Rana Ramiati. Apa kabar? Tidak hadir ya? Sakit, keterangan sakit. Sudah ada yang konfirmasi sama ini? Sama Dewi Rana? Sudah? Sipa Tika. Sipa, gimana kabarnya Sipa? Alhamdulillah. Desi Arianti. Desi, gimana kabar? Rona Epliana. Gimana kabar Rona? Alhamdulillah baik. Ya, berarti cuma satu ya yang ini ya, yang tidak bisa ikut hadir. Tapi pertama Bapak ucapkan terima kasih dulu kepada kalian karena sudah berhadir di pertemuan pada hari ini. Jadi pada hari ini materi yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang pembabakan zaman prasejarah atau prasejarah. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Zaman-zamannya apa aja? Sebelum ada kehidupan, arkaikum. Kemudian apa? Ya, paleolitikum. Paleo tua kan? Tikum zaman litos batu. Paleolitikum zaman batu tua. Kemudian apa lagi? Iya, bagus sekali. Mesolitikum zaman batu tengah. Kemudian apa lagi? Ya, terakhir Neozoikum. Ada juga zaman batu besar itu berdasarkan hasil budayanya. Ada yang namanya zaman Megalitikum. Itu bagaimana itu ciri-cirinya Megalitikum kemarin? Hasil budayanya gimana? Yaitu benda-benda yang dibuat itu besar-besar, ya kan? Mega besar. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini judulnya jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya bisa dilihat di ini slide. Coba. Tujuan pembelajarannya itu melalui hasil pemaparan, nanti Bapak paparkan ada sesuatu video dan LCD, itu siswa nanti dapat menjelaskan jenis-jenis
manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Kemudian yang kedua, melalui diskusi itu nanti kalian dapat membandingkan kehidupan manusia purba di Indonesia. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok kalian dapat mengaitkan jenis-jenis manusia purba berdasarkan tempat penemuannya. Selanjutnya yang berikutnya, melalui diskusi kelompok kalian dapat menganalisa jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Dan terakhir nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, kalian melalui diskusi kelompok dapat menyajikan presentasi tentang hasil kesimpulan materi ini atau tentang jenis presentasi jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia dalam bentuk PowerPoint. Sudah pernah menggunakan PowerPoint kan? Oke, mantap. Karena PowerPoint itu sekarang menjadi hal yang lumrah. Beda halnya dengan zaman masih mengetik pakai mesin tik, keyboard. Nah, kalau sudah pakai PowerPoint dan ada ikut-ikutnya lagi sudah enak, lebih gampang. Materi ini sangat berguna bagi kalian karena selain ini adalah sejarah kalian sendiri atau nenek moyang kalian sendiri, juga nanti dengan mempelajari ini nanti kalian akan menyadari bahwa ternyata manusia walaupun fisiknya lemah di zaman, apalagi zaman dulu itu dengan cuaca, dengan kondisi alam yang begitu ekstrim, bisa dapat bertahan hidup sampai sekarang dan menghasilkan kita. Nah, berarti manusia itu lebih unggul daripada dinosaurus kan? Berarti apa yang diandalkan oleh manusia? Pikiran. Ya, berpikir. Nah, itu sangat penting. Makanya Bapak harap nanti kalian dalam mempelajari pertemuan ini, Bapak harap kalian serius dan ikut berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, itu tadi adalah pendahuluan dari materi yang ingin Bapak sampaikan. Sekarang kita lanjut ke kegiatan inti. Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan LCD dan video sebagai upaya untuk memberikan stimulus kepada kalian. Pertanyaan-pertanyaan ini misalnya, apakah kalian pernah menonton Lord of the Ring? Yang Hobbit tuh. Hobbit, ya. Apakah kalian pernah melihat Hobbit di film itu? Apa itu Hobbit? Manusia kerdil. Manusia kerdil. Ternyata manusia kerdil, Hobbit yang sangat populer di luar negeri itu, bentuk hasil fosil yang ditemukan itu malah terdapatnya di Indonesia. Di Indonesia, di Flores. Nanti kita pelajari lebih lanjut, lebih dalam tentang itu. Nah, jadi ternyata di Indonesia ini banyak sekali orang-orang atau mitologi tentang Hobbit. Misalnya pernah lihat orang naik ini PLX, ada lihat suku Mantek atau suku Pandak. Oh, suku yang dari Aceh itu. Ya, itu kan Suku Mantek. suku Mantek kan. Nah, itu manusia-manusia makhluk-makhluk mitologi ternyata ada buktinya di Flores. Nanti kita pelajari di materi ini. Sekarang kita lihat video. Masih terlihat di atas? Masih. Oke. Silakan tonton dulu. Para ahli meyakini Indonesia sebagai salah satu tempat surganya penelitian manusia purba. Karena ada banyak fosil dan bukti keberadaan manusia purba. Bahkan salah satu kawasannya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dijadikan sebagai pusat penelitian dalam dan luar negeri. Bahkan dijadikan sebagai tempat wisata, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar karena pariwisatanya tersebut. Di mana saja ya lokasi penemuan manusia purba? Sangiran terletak di kaki Gunung Lawu atau sekitar 15 km dari lembah Bengawan Solo. Secara administratif, Sangiran terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini kita bisa melihat keberadaan manusia purba yang hidup sekitar 150.000 tahun yang lalu. Pada 1864, ada laporan penemuan fosil vertebrata atau hewan bertulang belakang di Kalioso. P.E. Sismue tertarik untuk meneliti. 31 tahun kemudian,
Eugene Dubois juga datang ke Sangiran, namun tidak menemukan temuan apapun. Dokter dan ahli anatomi ini pun tidak melanjutkan penelitiannya. Setelah sekian lama dianggurin, pada 1932, seorang ahli geografi, Louis J. Craquiat-Pranas, membuat peta geologi di kawasan Sangiran. Berbekalkan peta tersebut, Gustav Hendrik Ralph von Koningswald melakukan survei eksploratif. Ternyata beliau berhasil menemukan peralatan manusia purba. Tidak main-main, jumlahnya mencapai ribuan, yang terbuat dari batuan kalsedon. Meskipun sederhana, peralatan ini bisa digunakan untuk memotong, menjerut, dan melancipkan tambah kayu. Di sela-sela survei tersebut, pada 1936, seorang penduduk menyerahkan sebuah fosil rahang kanan manusia purba pada Koningswald. Inilah temuan pertama manusia purba yang diberi kode S1 atau Sangiran 1. Sejak saat itu, Koningswald terus melakukan pencarian. Dengan dibantu oleh penduduk sekitar, ia berhasil menemukan fosil Homo erectus hingga Sangiran menjadi sangat terkenal. Dan pada 1996, tercantum dalam nomor 593, Sangiran ditetapkan secara resmi sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pada April 2015, di situs ini ditemukan sebuah fosil dari gajah sepanjang 2,1 meter. Penggalian yang dilakukan masyarakat setempat menghasilkan temuan baru berupa fosil tulang belakang gajah. Fosil tersebut menjadi bukti bahwa selain sebagai tempat tinggal manusia, Sangiran juga merupakan habitat bagi gajah purba. Maka tidak salah jika para ilmuwan menetapkan Sangiran sebagai situs terlengkap untuk mempelajari kehidupan purba. Wajah terletak di Tulungagung, Jawa Timur. Nama wajah mulai mengemuka saat B. Van Rijbergen menemukan sebuah fosil tengkorak. Fosil tersebut kemudian ia serahkan pada C. Spielberg, seorang kurator dari Koninklijke Natuurkundige Vereniging atau perkumpulan ilmu alam di Batavia. Spielberg menyerahkan kembali fosil tersebut pada Eugene Dubois. Dubois sangat tertarik dengan penemuan tersebut. Ia menganggap temuan ini dapat menjadi benang merah asal-usul manusia modern. Sampai-sampai Dubois memutuskan untuk tinggal di Tulungagung selama 5 tahun. Di sana ia menemukan sisa fosil reptil dari mamalia purba serta fosil tengkorak manusia yang kemudian dinamakan dengan Homo wajakensis atau manusia wajah. Masih ada 2 tempat lagi yang akan kita jelajahi. Tapi agar video yang tidak terlalu panjang, akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi, sekian dulu pembahasannya. Wajah. Selanjutnya Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menelusuri 2 lokasi penemuan manusia purba, yaitu Sangiran dan Wajah. Kali ini kita lanjut lagi yuk mencari lokasi penemuan manusia purba lainnya. Selain Sangiran, situs purba di sekitaran Bengawan Solo adalah Trinil. Secara administratif, Trinil berada di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Trinil menjadi rumah bagi para manusia purba sekitar 1 juta tahun yang lalu atau pada masa Pleistocene. Sebenarnya, penelitian purbakala di Trinil dilakukan jauh sebelumnya daripada penelitian Sangiran. Penelitian di Trinil pertama kali dilakukan oleh Eugene Dubois. Dubois melakukan penggalian pada endapan aluvial Bengawan Solo. Ia berhasil menemukan tulang rahang. Pada penggalian selanjutnya, ia berhasil menemukan gigi geraham, bagian atas tengkorak, dan tulang paha kiri. Berdasarkan temuan ini, Dubois melakukan rekonstruksi yang ia beri nama Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera berjalan tegak. Saat ini para ahli sepakat menyebut Pithecanthropus erectus sebagai Homo erectus. Homo berarti manusia, jadi istilah manusia kera berjalan tegak diganti menjadi manusia berjalan tegak. Penemuan fosil Homo erectus mendorong beberapa penelitian lain. Hingga pada 1907 dan 1908, Leonore Serenka turut melakukan penelitian dan penggalian di Trinil. Tapi sayang, ia tidak berhasil menemukan fosil manusia. Akan tetapi, ia berhasil menemukan fosil hewan dan tumbuhan. Flores merupakan salah satu pulau di gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Penelitian ini mulai dilakukan baru-baru ini, yakni pada tahun 2003. Penelitian dilakukan dari penggabungan antara ilmuwan Indonesia yang dipimpin oleh Raden Panji Suryono dan ilmuwan Australia yang dipimpin oleh Mike Norwood dari Universitas Maryland.
Pada penelitian di Gua Liang 2 Flores ditemukan fosil manusia kerdil atau hobbit yang diberi nama Homo floresiensis. Untuk sementara ini, temuan fosil manusia purba memang lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa, tapi tidak menutup kemungkinan mereka pernah tinggal di tanah Kalimantan. Karena kita dulu pernah sederhana dengan Jawa dan juga Sumatera, maka bukan tidak mungkin manusia purba juga tersebar di tanah Kalimantan. Ada alasan geologis yang dapat menjawab mengapa jarang sekali ada informasi penemuan manusia, hewan, atau tumbuhan purba di Kalimantan. Nah, di Jawa ada banyak gunung api yang memiliki material vulkanik berupa kadar silika hingga 75%. Saat terjadi letusan gunung api, kemungkinan besar para manusia purba ini terkubur atau terkena abu vulkanik yang mengandung silika. Partikel silika menjadikan tulang awet dan masih bisa ditemukan hingga ribuan tahun kemudian. Sedang di Kalimantan, yang didominasi dengan tanah basah berawa, membuat tulang belulang langsung tererosi menjadi tanah, hingga sulit untuk menemukan tulang yang utuh seperti di wilayah Jawa. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Selanjutnya kita akan memperhatikan LCD yang sudah Bapak siapkan. Jadi tadi kenapa di Jawa lebih banyak katanya? Karena terdapat material silika. Nah, apakah di Kalimantan atau di tempat kita juga ada peninggalan manusia purba atau fosil yang ditemukan? Ada. Ada atau tidak ada? Di mana? Kalau ada di mana? Kalau tidak ada, apa alasannya? Nanti akan kita temukan di ini sambil produk pembelajaran. Media interaksi. Silakan ke klik tadi plus poin, kemudian masukkan kodenya. Bisa nggak diakses? Bisa. Supaya tampil ini jangan lupa password ini. Apa kabar hari ini? Bisa diisi di situ. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada berapa orang yang masuk baru kosong? Silakan masuk kalau ingin coba mas poin masukkan kodenya. Ada satu orang katanya Vera baik, ya. Batia sudah masuk. Kata Batia, alhamdulillah baik. Alhamdulillah perasaan kita hari ini sudah lebih baik ya. Tidak lagi sedang dan patah alam. Rona, alhamdulillah baik. Ada 7 orang yang masuk. Slide-nya masih bisa dilihat di situ. Jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Bisa dilihat di HP masing-masing. Di sini sama. Yang pertama, Meganthropus paleojapanicus. Itu bukan berarti manusia purba berbahasa Jawa, bukan ya. Meganthropus paleojapanicus itu artinya manusia besar paleo tua Japa ditemukan di Jawa. Penemunya siapa? Yang tadi di video Paul Koenigswald. Nah, ini Meganthropus paleojapanicus. Kemudian selanjutnya Pithecanthropus. Pithecanthropus dari kata pithecan yaitu kerak, anthropus manusia, dan erectus kalau ada erectusnya. Ini Pithecanthropus. Pithecanthropus manusia kerak.
Yang kita bahas pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis, karena ini ditemukan di Mojokerto. Nah, penemunya juga sama pohon konexua. Ini fosil yang paling tua ditemukan. Selanjutnya Pithecanthropus erectus. Tahu? Pernah dengar kata erectus? Apa bahasa Inggrisnya? Erectus bahasa Inggrisnya apa? Erection. Atau bahasa Indonesianya apa? Tegak. Jadi manusia kera yang berjalan tegak ini ditemukan oleh Eugene. Sedikit dia tadi apa disebutnya? Dubois. Tulisannya Eugene Dubois. Tapi kita dengar tadi dia nyebutnya Eugene Dubois. Pada tahun 18 di Lembah Bengawan Solo. Nanti kalau Bapak rezeki nanti Bapak ajak jalan-jalan kita ke Sangiran, ke Lembah Bengawan Solo, doakan ya. Kalau tidak cukup nanti uangnya biar Bapak yang wakili nanti. Selanjutnya Pithecanthropus soloensis. Ini manusia kera yang berjalan yang ditemukan di Solo. Tapi nanti ada ini antara Pithecanthropus dengan Homo nanti ada kontroversi, ada ini apa namanya itu perdebatan apakah itu Pithecanthropus, apakah itu nanti Homo. Nah, ini sudah kita mulai masuk Homo wajah etis. Kenapa disebut Homo? Ada yang tahu? Kenapa bukan Pithecanthropus? Ya, karena manusia bisa bagus. Manusia karena kosakatanya. Kenapa fosil ini disebut Homo? Kenapa fosil ini disebut Pithecanthropus atau manusia kera? Ada yang bisa? Iya, Vera. Karena cara berpikirnya itu dari apa kita mau mengatakan cara berpikirnya sudah maju? Dari apa? Dari penemuan apanya? kayak misalkan terdapat apa? Oh ya, alat pembantu ini ya. Oke, bagus. Alat bantu kehidupannya ya, bagus sekali Pak ya. Selanjutnya Homo floresiensis. Nah, ini yang saya bilang di pertama tadi. Ada fosilnya. Selain dari cerita masyarakat, dari cerita-cerita orang bahwa ada manusia kerdil yang pernah bermukim di Indonesia ditemukan, hobbit atau kurcaci ditemukan, pernah lihat. Ternyata pada zaman dulu pas ada fosilnya, dan fosilnya ini kan berarti ada manusia yang memang hidup pada zaman dulu kan, ada bentuk, ada fosilnya. Selanjutnya setelah Homo floresiensis, Homo soloensis. Nah, Homo sapiens. Nah, kalau ada pertanyaan atau saran silakan. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada silakan di sini atau nanti kita langsung sambung ke LKPD. Itu stimulusnya, kemudian identifikasi atau kita akan mulai melakukan analisa. Bapak bagi kelompok dulu ya. LKPD sudah Bapak bagikan sebelumnya kan? Nah, kelompoknya yang pertama Dimas Arijal Kurniawan, Bahtiar Ferenza. Yang kemudian selanjutnya Mina Mardani, Vera Deamelia, Dwi Rara Rahmiati. Kelompok 3 Sipa Tika Ramida, Desi Ariati, dan Rona Triana. Selanjutnya kelompok 4 Adinda Luna Amira, Dipa Najwa Izdiar, dan Mesiani. Di LKPD itu ada sudah petunjuknya.
Silakan kalian pelajari. Kalian bikin minimal satu pertanyaan tentang video dengan CD atau yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian kalian jawab dulu. Setelah kalian sudah terjawab, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah itu kalian susun pertanyaan dan jawaban yang sudah sesuai dengan hasil dari diskusi dengan kelompok kalian tadi. Kemudian nanti itu dipresentasikan. Kemudian setelah dipresentasikan, kelompok lain akan membahas apa yang sudah kalian temukan. Nah, setelah dibahas, ada yang menambahkan, ada yang bertanya, ada yang menyanggah, ada yang mengkritik. Kemudian kita jadikan kesimpulan bersama dan kemudian di LKPD kesimpulan bersama itu kalian tulis di situ yang sesuai dengan sumber-sumber yang terpercaya. Jadi tidak asal, memang sesuai dengan sumber. Silahkan kalian jawab pertanyaannya atau cari informasi lebih banyak, lebih dalam lagi tentang materi ini dari berbagai sumber. Internet sudah tadi WiFi? Ya, silakan kalian cari dari berbagai sumber. Bapak rekomendasi itu sumber yang terpercaya biasanya TV One, Kompas. Kemudian kalau untuk di lokal kita jejakrekam.com. Nah di lokal kita coba dibuka juga materi aja yang sudah Bapak bagikan. Itu juga Bapak ada ngambil di jejakrekam.com. Coba cek, silakan kalian lihat. Lihat di atas. Ada dari Kalimantan Selatan Pasir ditemukan. Di Batu Licin, Tanah Bumbu. Nah kalau ini bisa Bapak ngajak nih ke gua nih. Kita camping sana 2 hari 2 malam. Di dalam gua, apa yang akan terjadi? Apakah kelaparan kita di sana atau masuk ke kota Saranjana? Kalau berani. Nah ini ada penemuan fosil di Kalimantan Selatan. Ini kalian silakan jejakrekam.com dan juga itu bagus. Tirto ID sumber juga bagus, itu Tirto ID. Gimana, sudah mengerti? Bapak kasih waktu 15 menit untuk mencari sumbernya, untuk mempelajari mendalami materi ini. Bapak pakai waktu ya, timer ya. Oke, Bapak mulai sekarang. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan aja dengan Bapak. Kalau ada kesulitan atau susah atau tidak memahami KPD-nya silakan tanya saja sama Bapak. Dia nanti akan Bapak berikan atau jelaskan lagi. Paham aja? Sudah mengerti? Sudah silakan. Dimulai. 15 menit waktunya. Tadi kita mulai jam 10 lewat 10 menit 10 lewat 10 ada 15-an ya. Kita memiliki waktu 70 menit. Terus saja dulu karena memang ada ini. Baterainya penuh kan? Baterainya penuh. Nasib gimana kesulitan? Sumber? Jaringan.
silakan dibuka di ini masih kalau jaringan yang susah materi yang sudah bapak kirim di form di WA. Roland gimana ini sudah yang tersambung tadi masih bisa putar lah ini ya, jalan. Takutnya kuota sana habis. Jadi di sini kita tunggu, di sana ada yang kasih. Latihan gimana lancar? Admin tolong ini ya, kalau sudah 15 menit diingatkan Bapak ya. Atau sambil dengar musiknya tadi sambil mengerjakan. Paling tidak berkumpul sedikit tapi tetap jaga jarak dengan kelompok kalian, kemudian sesuaikan jawaban kalian dengan kelompok kalian, dibahas di situ dengan teman satu kelompok. Silakan pindah sesuai dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menulis kayak apa pendek. Gimana ada kesulitan, Vera? Ada? Ya satu aja kan kamu tadi satu, teman satu gabungan itu. Iya sama ini diskusikan sama kelompok ini. Diskusikan aja. Kalau ada yang tidak bisa, pasti tanya aja sama Bapak, biar kita cari sama-sama jawabannya. Siapa tahu pertanyaannya terlalu susah seperti kemarin. Batia. Pertanyaannya, apakah ada aliran sesat pada zaman dulu? Nah itu kan perlu kita ini, perlu analisa.
banyak semangat. Bisa tanyakan Bapak kalau ada yang ini. Kapasitasnya tuh langsung ke driver bisa oh kata ada sampai langsung ke Bagaimana sudah? Yang nomor 2 cukup Pak? Gimana nih waktu Bapak udah kelar kan? Berarti ini ingatkanlah kalau waktunya lewat. Sudah? Kalau untuk materi kedua, pertanyaannya sudah ada di KPD, jadi kadang-kadang coba. Harusnya mana ya?
Kalau belajar ini nanti di rumah video call satu materi satu lagi ya. Ya, latihan ada pertanyaan? Ada Pak tentang materi tadi ya Pak. Ya. Ada yang janggal. Ya. Mengapa di Indonesia terdapat fosil hewan bertulang belakang? Ya. Tempat lokasinya di antara Sragen di antara Sragen dengan Karanganyar itu tuh tadi terdapat berapa? Terdapat satu fosil hewan bertulang belakang. Ya. Itu kan pasti reptil. Ya. Sedangkan Indonesia itu terbentuk 65 juta tahun yang lalu setelah populasi kenapa masih ada di Bukan setelah selesai ada yang bisa jawab pertanyaan Matian? tadi ditemukan hewan bertulang belakang. Ya. Itu kan pasti reptil sudah. Sedangkan Indonesia itu hanya terbentuk 65 juta tahun yang lalu setelah populasi reptil tersebut. Berarti belum ada Indonesia lah, seharusnya lah kalau menurut Matian ya. Ya kan? Reptil punah, Indonesia belum ada. Reptil seharusnya Seharusnya kan reptil punah, Indonesia belum ada. Indonesia terbentuk. Baru Indonesia terbentuk. Reptil sudah ada duluan. Seperti itu maksudnya Matian. Kenapa di Indonesia ditemukan fosil reptil binatang bertulang belakang? Gimana ada teman yang bisa bantu? Sedangkan yang data yang ulang kaliknya lagi, Indonesia kan terbentuk kan karena adanya satu lempeng tektonik, bukan karena dari pecahan-pecahan. Iya. Masih dari pecahan Iya. itu masih memungkinkan. Iya. Ini hanya terbentuk dengan lempeng tektonik tersebut. Kenapa sampai ada belum jadi? Ayo, ada yang bisa bantu? Cara? Siapa? Gimana Rasid? Gimana gimana? Pertanyaan menarik nih. Menurut Matian, Indonesia ini baru aja terbentuk sebelum ini apa tadi setelah kepunahan ini. Tapi kenapa ada fosil itu? Ayo silakan silakan. Ayo, tidak apa-apa, jangan takut salah. Jangan sampai pertanyaan Matian menggantung jadi PHP nanti. Ya. Ya, ini kan ceritanya dinosaurus, ya kan, kecil. Udah ada kejadian apa, misalnya asteroid jatuh, habis. Nah, Indonesia cuma ada waktu itu Nusantara pulauannya. Nanti setelah berapa tahun baru muncul. Kenapa di Indonesia yang baru muncul ada ditemukan fosil itu? Sedangkan Indonesia terbentuk dari bukan dari campur. Rasanya Indonesia itu kan asalnya menyatu. Ya. Itu lain. Itu dibacakan apa? Indonesia terbentuk dari lagi bukan dari campur. Bukan dari pecahan yang ini apa? Paparan kita itu bukan. Jangan Indonesia terbentuk dari pecahan. Indonesia ini kan mungkin jadi ring of berbayar. Ring of fire ya. Bukan cincin mungkin. Ya. Itu mana mungkin? Ayo, ada yang bisa bantu? Tapi kalau jawabannya tadi, apa tadi jawabannya? Indonesia belum menyatu. Oh, jadi jawaban si apa namanya? Siapa namanya? Nina, jawaban Nina, Indonesia waktu itu belum menyatu. Tapi itu dibantahkan juga berarti ya. Belum masih menyatu dengan benua lainnya di paparan ini tadi ya. Kemudian nanti baru memecah. Tapi berarti masih sudah ada Indonesia zaman
ini tadi berarti kalau menurut kita ya, tapi kata bagian bisa dibantahkan itu ya, Bisa. karena Indonesia ternyata terbentuk karena Katakan tektonik. ada yang bisa bantu. Silakan cari lagi informasi lebih dalam. Jika tidak, Indonesia itu tidak ada di ring of the fire karena negara satu-satunya Pembantahannya yaitu Indonesia adalah negara yang kaya. ring of the fire ada yang majidin ini. Iya, dari ini. Ayo, silakan cari ininya. Bagus sudah nilai jawabannya, tapi masih belum puas. Berarti masih belum puas. Ada? Ayo, masih gimana? Nanti silakan cari lagi informasi lebih dalam tentang pertanyaan Matias. Yang jelas dulu Matias itu yang ditemukan itu apakah memang, coba nanti dicari lagi, apakah yang ditemukan itu dinosaurus atau binatang yang berusia 2 tahun, seperti misalnya pernah ke museum inilah Banjar Baru, ada kan fosil tulang besar, itu bukan dinosaurus. Fosil apa itu? Fosil apa? Besar fosilnya sampai di bawah, di lantai 1 itu penuh. Itu sangat tulang-tulang itu, tulang ikan apa? Di Kota Baru. Nah, berarti itu bukan dinosaurus itu, tapi sudah binatang-binatang yang memang sudah ada di Indonesia. Sudah besar-besar juga, tapi bukan masuk di dinosaurus. Nah, coba kita cek lagi nanti Bapak cek juga apakah itu memang seperti yang Batia sangka, misalnya Reptosaurus, apa lagi, Brontosaurus, apakah binatang itu, apakah bukan binatangnya? Bukan sih Pak, tadi itu kan dijelaskan itu tuh bukan sejenis ya yang kayak hewan purba tinggi lah, cuman itu tuh persebarannya 65 juta tahun yang lalu. Teori tadi menteorikan atau mengklasifikasi itu parah banget dengan hewan tersebut yang 65 juta tahun yang lalu. Nah, Ya itu nanti kita cari lagi informasi lebih dalam. Nanti Bapak cari juga apakah itu memang hewan yang dimaksud Batia yang punah tadi, yang sebelum itu, apa memang hewan yang sudah ada di Indonesia, tapi sudah usianya juga lama, tapi sebelum punah, sebelum yang dimaksud Batia tadi punah tadi. Tapi berkemungkinan namun teori biologi Indonesia tuh hewan-hewan yang puluhan ribuan tahun yang lalu itu pada mendekati klasifikasi yang seperti itu lah. Jadi kayak sudah kayak misalkan macan yang berukuran besar kayak gajah. Kan umumnya di Indonesia memang biologinya seperti itu Pak. Terjadi evolusi atau persebaran setelah ini. Teorinya lagi setelah Indonesia terbentuk ada satu pulau yang menggabung terus pecah lagi, yaitu Australia. Ya. Nah, hewan kita tuh pasukan dari Australia. Jadi kenapa ada gajah? Kan ada Sumatera yang ada mirip-mirip binatang di Australia dengan binatang di Indonesia kan? Nah, itu berarti Australia dan Indonesia pernah menyambung. Tapi pas menyambungnya tuh bukan periode yang hewan berulang tadi. Iya. Setelahnya lah ya. Setelahnya ya. Kenapa sampai ada ya? Itu ya. Berarti sebelum itu memang belum ada pulau itu, benua itu belum ada. Sesuai dengan teori tadi lah. Sebelum 65 juta tahun yang lalu kan menggunakan masalah hewan besar. Di situ Indonesia hanya terbentuk. Kan ada beberapa bukti ring of fire, cincin api itu menguatkan teori tersebut kan. Tapi ada juga kan teori lain. Ada cuman tidak bisa dibalikan, tidak bisa disangkut pautkan dengan fakta. Tapi terbukti ada penemuannya. Yang ulun tahunan itu di situ aja. Kenapa sampai ada gitu? Berarti belum bisa dibantah. Kalau misalnya sesuai dengan teori tadi, berarti belum bisa dibantah teori yang sebelumnya, yang teori misalnya Indonesia pernah apa tadi? Belum memisah ya, masih gabung apa teori paparan tunda itu. Tapi kan kata Batia terbantahkan karena ring of fire. Tapi dibantahkan lagi sama penemuan bukti fosil.
Ini yang pertama Berarti jadi apa? konspirasi. Konspirasi Iya. jadi ini nih, jadi perdebatan ini bagus ini. Bagus. Jadi kita bisa menambah wawasan kita. Apakah teori mana yang memang hati-hati? Yang memang ada Pak. Cuma satu yang hidup yang sekarang itu komodo aja. Tapi kan komodo kan Tidak sebesar itu kan? komodo itu memang tidak sebesar itu dan mungkin juga itu persebarannya dari Australia juga. Nah, ini kan adanya di Jawa. Nah itu lah. Jadi Nanti kita cari lagi ya. Bagus pertanyaannya Batian, nanti teman-teman juga tolong bantu pertanyaan Batian, jangan sampai nanti Batian tergantung pertanyaannya. Apa ini penjelasan ini janggal. Ya kan? Bagus. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Atau ininya sudah selesai? Biar kita bisa Bapak tunjuk untuk maju mempresentasikan pekerjaannya. Gimana? Oke. Kalau sudah, silakan Bapak tunjuk kelompok Pera duluan maju untuk mempresentasikan hasil dari kesimpulannya atau PPT-nya. Silakan Pera. Sampai di kota. Oh iya, kameranya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, diskusi kami. Nama saya Nina Mardani. Dan saya Faradea Melida. Dan kami akan mulainya. Manusia purba di Indonesia. Di Indonesia, fosil manusia purba sebagian besar ditemukan di Jawa. Temuan-temuan di Jawa memiliki arti penting karena berasal dari segala zaman atau lapisan Pleistosen sehingga tampak jelas perkembangannya badan manusia tersebut. Sistem yang digunakan dalam penggolongan makhluk hidup adalah sistem yang berdasarkan evolusi. Evolusi biologis yang berlangsung berjuta-juta tahun tidak meninggalkan bukti secara lengkap dan jelas. Hari ini kami akan memberikan manusia purba yang kita dapat ketahui dari situs dan jenisnya. Pertama dari situsnya. Situs Sangiran. Situs Sangiran adalah sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang terlengkap dan paling penting di Indonesia atau Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Situs Sangiran memiliki luas 8 km pada arah utara selatan dan 7 km pada arah timur barat. Situs Sangiran merupakan kubah raksasa yang berupa cekungan di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Berdasarkan materi tanahnya, situs Sangiran berupa endapan lembu hitam dan pasir fluvio-vulkanik. Tanahnya tidak subur dan terkesan gersang pada musim kemarau. Situs ini ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada tahun 1996 yang tercantum dalam nomor 593 daftar warisan dunia World Heritage List UNESCO. Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Schmeling tahun 1864 dengan laporan penemuan hasil fosil vertebrata dari Cagliostro. Pada tahun 1934, Gustav Hendricks
wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat Kubah Sangiran. Trinil adalah situs manusia purba di Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di situs ini pada tahun 1891 ahli antropomi Belanda Eugene Boer menemukan manusia purba pertama yang ditemukan di luar Eropa. Penggalian benua dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan beberapa atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Ya, kali ini kita akan mengetahui jenis-jenis manusia purba. Yang pertama Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga Homo. Yang pertama Meganthropus atau manusia besar. Meganthropus berasal dari dua kata. Yang pertama megas artinya besar atau raksasa, dan yang kedua anthropus yang artinya manusia. Jenis manusia purba Meganthropus ditemukan oleh Van Maxwell pada tahun 1936 di daerah Sangiran. Hasil penemuannya ini sering dikenal dengan nama Meganthropus coleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Berciri-ciri yaitu pertama memiliki tulang pipi yang tebal, memiliki otot rahang yang kuat, tidak memiliki dagu, memiliki tanjakan belakang yang tajam, memiliki tulang kening yang menonjol, memiliki perawakan yang tegap, memakan tumbuh-tumbuhan dan hidup berkelompok dan berpindah-pindah. Yang kedua terdapat Pithecanthropus, yaitu manusia kera. Pithecanthropus merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Fosil ini berasal dari zaman Pleistosen, bawah dan tengah. Mereka hidup dengan cara berburu. Mereka sudah memakan segala, tetapi makanannya belum diolah. Jenis-jenis Pithecanthropus. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini ditemukan oleh Eugene de Boer tahun 1891 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus memiliki ciri-ciri dengan volume otak mencapai 900 cc, di antara volume otak kera yaitu 600 cc dan volume manusia modern lebih dari 1000 cc. Pithecanthropus erectus berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat dan tinggi badan yang berkisar antara 165 sampai 170 cm dengan berat badannya sekitar 100 kg. Makanannya masih kasar dengan sedikit dikunyah. Hidupnya diperkirakan 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu. Yang kedua ada Pithecanthropus robustus, yaitu manusia kera yang kuat. Fosil ini ditemukan oleh Wayne Rich dan Von Maxwell pada tahun 1939 di Trinil, Lembah Bengawan Solo. Pithecanthropus robustus memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm dengan volume otak berkisar antara 750 sampai 1000 cc. Bentuk tubuh Pithecanthropus robustus dan anggota badan lainnya tegap. Alat pengunyah dan alat tengkuk kuat, geraham besar dan rahang yang kuat, memiliki bentuk tonjolan pada kening yang tebal. Bagian belakang kepala tampak menonjol. Yang ketiga ada Pithecanthropus mojokertensis, ditemukan di Jetis, Demak, Mojokerto, Jawa Timur oleh Von Maxwell.
Makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 2,25 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus mojocortensis berbadan tegap, mukanya menonjol ke depan dengan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat. Selanjutnya ada jenis manusia purba yaitu Homo. Homo merupakan manusia purba terakhir yang ditemukan di Indonesia dan sudah mulai berkembang cara berpikirnya. Ciri-ciri manusia purba Homo yaitu muka lebar dengan hidung, mulut, dan dahi yang menonjol. Bentuk fisiknya sudah hampir menyerupai manusia. Dengan tinggi 130 sampai 210 cm. Berat badannya 30 sampai 150 kg. Hidupnya diperkirakan sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jenis-jenis Homo yang ditemukan. Yang pertama ada Homo soloensis. Homo soloensis adalah manusia dari Solo yang ditemukan di Ngandong, Lembah Bengawan Solo antara tahun 1931 sampai 1934 oleh Tirhar dan Openor. Kehidupan Homo soloensis sudah lebih maju dengan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup dari berbagai ancaman. Yang kedua, terdapat Homo wajakensis, berarti manusia dari wajak. Eugene Du Bois menemukan fosil ini pada tahun 1889 di dekat Wajak Tulungagung, Jawa Timur. Homo wajakensis diperkirakan menjadi nenek moyang dari ras Australoid yang merupakan penduduk asli Australia. Yang ketiga adalah Homo sapiens. Jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Mereka telah memiliki sifat seperti manusia. Sekarang kehidupan mereka sangat sederhana dan hidupnya mengembara. Homo sapiens digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia wajak atau Homo wajakensis. Merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern dari awal dan akhir kala Pleistosen. Pada tahun 1889, manusia wajak ditemukan oleh Billy van Richthofen, sebuah ceruk di lereng pegunungan Karst, barat laut campur darat, dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Yang terakhir adalah manusia liang gua. Manusia liang gua ditemukan oleh Peter Brown dan Mike G. Morwood pada tahun 2003 lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis, sesuai dengan tempat ditemukan fosil manusia liang gua. Liang gua adalah sebuah gua yang dingin, lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar. Merupakan tempat bermukim yang nyaman bagi manusia pada masa praaksana. Ya, sekian presentasi dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pemaparannya. Belum, nanti ada tanggapan dari temannya, pertanyaan atau tanggapan pertanyaan atau nanti ini silakan dari kelompok yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang dipaparkan tadi. Bagaimana? Silakan. Iya. Dari pertanyaan yang ditulis tadi bisa. Ayo, silakan kalau ada yang bertanya. Ya.
Langsung jawab, Pak. Ya langsung aja. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya, mengapa situs manusia purba Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia? Jelaskan pertimbangannya. Ya, kenapa jadi Sangiran ditetapkan sebagai apa tadi? Warisan budaya dunia. Jelaskan pertimbangannya. Kalau kelompok lain ingin bantu jawab, boleh. Kita saling bekerja sama mencari kesimpulan yang nanti dapat kita apa? Ya silakan kalau Sangiran itu merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang terlengkap dan paling terpenting di Indonesia atau bahkan Asia. ya. Makanya itu masuk warisan dunia karena termasuk kompleks karena fosil-fosilnya yang ada di Sangiran. Jadi Sangiran itu lengkap, termasuk terlengkap dan apa tadi? Kompleks. Ya, banyak juga di situ ditemukan dan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para peneliti di dunia, bagaimana kehidupan manusia prakara terjawab setelah menemukan fosil di Sangiran ya. Oke, bagaimana, ada yang ingin menambahkan? Batias? Bagaimana ingin menambahkan atau balik tanya pertanyaan lagi? Cukup aja ya. Oke, kelompok lain Dinda Luna ingin menambahkan pertanyaan tadi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Rasid tadi apa pertanyaannya? Baca aja. Dan kamu yang tadi. Kita aja ya. Iya silakan. Tanyakan kepada temannya. Silakan yang lain juga boleh ikut bantu jawab ya. Bisa jadikan. Jadi langsung saja. Jenis fosil manusia purba apa yang paling tua ditemukan di Indonesia oleh siapa dan di mana? Fosil yang paling tua ya. Iya. Belum lagi kan? Saya silakan. Jenis fosil manusia purba apa yang paling tua dan ditemukan di Indonesia oleh siapa dan di mana? Kalau kalian nggak mau nanti bisa bikin ininya pertanyaan siapa penemunya, di mana tepatnya, tahun berapa, kan jadi satu lembar itu jadi satu peta. Lebih mudah itu memahami itu. Ya, silakan. Yang paling tua di jenis Pithecanthropus mojocartensis ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Usianya. Secara letak ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur. Gimana? Sudah? Gimana yang lain? Gimana? Ada tambahan atau menyanggah? Adinda Luna? Gimana? Ada yang menambahkan? Ya, silakan Pak. Jawabannya itu Pithecanthropus paleolithicus, manusia purba paling tua yang tinggal di Indonesia, klasifikasi ditemukan pada tahun 1936 untuk tapi tempatnya di Sangiran, Jawa Tengah. Ya. Jawa Timur Pithecanthropus sampai 1941. Oke, yang lain gimana? Selanjutnya, Ada Pak. ya Pak Tia. Menyangkut manusia kerdil tadi Pak. Ya, oke. Ya manusia hobbit tadi itu Pak. Persebarannya kan di wilayah NTT. Ya, Flores Flores ya. Di Flores ya. Persebarannya di Flores. Jadi sampai sekarang kan kalau orang Flores itu kan virusnya sama dengan dari orang Papua juga sama gitu kan. Nah jadi pertanyaan apakah manusia hobbit itu masih ada generasinya sampai sekarang atau apa punah dimakan zaman?
Nah, ada kayak menarik ini. Ayo silakan teman-teman. bukti untuk valid akan yang menyatakan benar itu. Bukti bahwa bangsa ini Floresiensis atau manusia kerdil itu masih ada. Apakah ada buktinya atau hanya sekedar jadi mitos? Oh bukan mbak, bukan hanya sekedar jadi mitos. Apakah kepunahan itu agama atau mungkin masih ada gitu? Ya. Apakah bukti yang mengatakan kenapa? Tapi sebagian mayoritas orang NTT dari Flores itu tidak ada yang genus keturunan genus. Ya. Sedangkan orang Papua itu sama lagi dengan nenek moyang orang Australia. Jadi perdebatan itu apakah manusia kerdil itu hanya jadi minoritas tapi ada penerusnya atau punah dimaafkan atau punah? Ya, gimana sekali dan menarik ini yang menarik ini. Yang tadi saya ceritakan di awal, apakah punah? Apakah memang sampai sekarang ada keturunannya? Kalau ada, buktinya apa? Ya kan, seperti itu kan kita ya. Nah, silakan. Kalau di Flores itu Bapak ada pernah dengar Ibu Gogo? Pernah dengar Ibu Gogo? Makhluk mitologi pemakan manusia. Coba cari Ibu Gogo. Silakan coba cari. Ini kebayang. Coba cari Ibu Gogo. Apakah itu nanti adalah bentuk nyata dari keturunannya manusia jenis baru yang ditemukan di Flores? Homo floresiensis apakah? Silakan pertanyaan kalian. Tidak cuma satu orang, cuma satu orang kayak kerdil gitu, bisa dibantah dengan kelainan gitu. Iya. Jadi harus ada satu kelompok. Harus ada pemukiman paling tidak. Lagi pemukiman. Apakah masih ada konflik itu atau kita bisa buktikan di validasi sebagai itu kan tidak langsung manusia konflik itu menjadi nenek moyang. Sebenarnya nenek moyang itu kan ada generasinya. Tidak tahu habis dimakan zaman. Apakah memang itu fenomena itu aja, satu kelompok itu aja? Mungkin bisa dibantah dengan kelainan genetik. Iya. Silakan. Yang lain juga tolong bantu temannya. Ibu Gogo cari Ibu Gogo baca. Oke. Oh ini. Di sini ada. Ya, silakan jawab. Nah, ya. Suku-suku manusia kerdil yang mungkin masih bersembunyi dan belum termakan di mereka. Ini mungkin ya. Suku-suku manusia Indonesia. Yang pertama suku Ibu Gogo. Kemudian Suku Ibu Gogo, suku Uang Pandang, suku Oni, suku Oni Sulawesi, Pigimi, suku Mante. Komandan Sumatera. Itu kemungkinan tuh mungkin masih ada, cuma ada spesifik manusia kerdilnya. Kalau mau lihat ya, jadi saya suku-sukunya tuh ada di sini. Jadi, ya bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Menarik ini. Ayo. Ya, silakan dari kelompok. Ya, silakan nama. Nama. Ini dari kelompok 4. Ya. Apa perbedaan Pithecanthropus soloensis dengan Homo soloensis? Oh, bertanya ya. Oh iya. Apa perbedaan? Apa perbedaan Pithecanthropus soloensis dengan Homo soloensis? Kita pandai dulu ya pertanyaan Mbak Tia ya. Ya. Bentar. Perbedaan Jawaban yang Bukti dari manusia homo. Ya. Ada Perbedaan. pernah ada tapi Yang lain juga kalau mau jawab bantu. Sementara cari jawabannya ini dulu ya. Yang pertanyaan Mbak Tia tadi dulu kita mikir
Jadi untuk apakah sekarang masih ada, itu diyakini masyarakat setempat ada, cuma buktinya yang memang secara langsung pemukiman seperti suku yang ada Mata Biru kan, Mata Biru di Halmahera kan itu kan ada. Nah, tapi kalau ini model seperti sudah dianggap cerita mitologi, jadi banyak yang lihat, banyak yang mengatakan ada, tapi kalau dicari tidak ada. Nah itu dari Nita kali. Iya, kalau dicari tidak ada, cuma buktinya bahkan Marco Polo pernah menulis tentang keberadaan suku Bungil itu bertemu di Aceh, apa namanya? Mante itu. Pernah Marco Polo kalau di Mante suku Batak itu yang ditulis Marco Polo 1920-an. Kemudian banyak lagi penulis bahkan ada yang bikin film. Kalau kalian suka nonton Kanibal in the Jungle, itu ada orang dari luar ini mengoleksi burung, ini kejadian nyata. Dia mencari koleksi di Indonesia kan terkenal burung-burung ini. Dia ke sini bertiga dengan temannya, satu orang Indonesia, satu orang namanya kalau lupa, ke Flores cari burung. Kemudian dia lihat jejak kaki tahun 2 baru selesai bebas dia dari penjara. Dan lihat jejak kaki, dia ikutin. Kemudian ternyata dia diserang oleh segerombolan manusia kerdil. Kemudian dia sempat lari, temannya tertinggal, dia lapor polisi. Setelah didatangi temannya sudah tewas, tapi polisi tidak percaya dengan kesaksiannya. Dia dipenjara di Bali. Akhirnya nanti tahun 2003 dia dibebaskan, dan itu jadi film. Kemudian ada juga yang pernah melihat suku ini, yang suku kerdil itu peneliti bahkan sempat diam di Indonesia. Siapa namanya kalau misalnya Makil siapa, dia sempat meneliti itu. Kemudian dia melihat itu, tapi dia tidak yakin apakah itu manusia, apakah itu sejenis kera. Cuma dia lihat penampakannya sejenis manusia, bisa berjalan tegak, kemudian berbulu lebat, tapi pintar bergelaitan di pohon. Tapi tidak ada pemukiman langsung di dalamnya, cuma lihat. Katanya kata masyarakat setempat, kalau orang-orang seperti itu dia larinya cepat, kemudian bawa tongkat. Nah, di sini pula menariknya. Kalau pernyataan bahwa ada kepala manusia tengkorak itu volume tengkorak itu berbanding lurus dengan kecerdasan, tidak mungkin manusia yang otaknya lebih kecil dari simpanse bisa membuat pepatas, kan seperti itu. Tapi ada. Nah, ini harusnya menarik ini. Lebih menarik daripada Bigfoot dan lawannya sebenarnya manusia hobbit ini. Tapi di Indonesia tidak ini. Dan amalnya pakai oleh seorang belum tervalidisasi bukti yang digunakan oleh pihak yang berkuasa bisa dibantah lagi, bisa itu pemerintahan bisa dibantah karena hutan Flores sekarang sudah dieksploitasi, sudah dijelajahi, tidak ada pemukiman, sudah dijelajahi, otomatis ya. Kalau sekadar umpamanya manusia kerdil itu hanya insecure dengan tinggi tubuh, maaf ya, itu kalau kita sudah tereksploitasi pasti tertemu. Ya. Jadi kalau untuk faktanya memang tidak ditemukan, tapi secara misterius masih banyak yang mengatakan ada. Jadi itu jadi pertanyaan. Secara jejak sama-sama. Iya. Tapi secara validitas seperti Bastian bilang memang belum sama sekali bahkan. Kita jawab pertanyaan yang kelompok 4 sebelum kita tutup, karena waktu tidak memungkinkan untuk semua kelompok. Nanti kirim aja file fotonya ke WA pribadi Bapak ya. Silakan. Tadi pertanyaannya perbedaan Pithecanthropus soloensis dengan Homo soloensis. Tadi dijelaskan Pithecanthropus itu manusianya masih berbentuk seperti kera. Kalau Homo sudah hampir sempurna. Perbedaannya yang pertama, makanannya berupa hewan buruan untuk Pithecanthropus soloensis, dan
Yang kedua, mempunyai gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat. Yang ketiga, bentuk hidung lebar dan tidak berdagu. Yang keempat, terdapat tonjolan pada kening tebal dan melintang di sepanjang pelipis. Kelima, volume otaknya berkisar 750 sampai 1350 cc. Memiliki badan yang tegap dengan tinggi tubuh sekitar 165 sampai 180 cm. Sedangkan Homo soloensis memiliki otak kecil yang lebih besar daripada otak kecil Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus erectus. Tengkoraknya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus dengan volume berkisar 1000 sampai 1300 cc. Terdapat tonjolan kening agak terputus di tengah di atas hidung, berbadan tegap dan tingginya kurang lebih 180 cm. Ya. Terima kasih kepada Bapak Satu. Kasih tepuk tangan untuk sebelum penutup, silakan ada yang bisa bantu Bapak memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Ayo, ada yang bisa, ada yang mau kemudian memberikan kesimpulan. Silakan, ini saja. Haji, gimana? Dia membacakan kesimpulannya dari apa yang sudah kita bahas tadi. Ayo bantu Bapak untuk menarik kesimpulan. Bapak tunjuk aja ya. Dewi Rara, mana? Oh iya, sekali ya. Desi Arianti, mana? Desi maju, Desi tolong sampaikan kesimpulannya kepada kawan-kawan. Silakan maju. Nanti Bapak bantu di sini. Tenang aja. Jangan takut salah. Silakan maju aja, tidak apa-apa. Selanjutnya kasih tepuk tangan dulu kepada Desi mau maju untuk memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya kan Desi ya? Oke Desi, pada materi hari ini dapat secara umum kita bagi bahwa manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Ya, Megathropus, Pithecanthropus dan oke, bagus sekali. Selanjutnya manusia purba tersebut itu berbeda-beda tingkat kecerdasannya. Dilihat dari berdasarkan apa tadi? Tingkat bentuk fosilnya juga bisa ya. Ya, ya. Kemudian apa lagi? Apa? Ya, dilihat dari apa? Buktinya dari hasil budayanya ya. Selanjutnya penemuan manusia purba tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya kan Desia tadi baca ya. Terpusat di mana? Di pulau apa? Banyaknya paling banyak di mana? Jawa Timur. Di Jawa. Antara lain apa aja tadi? Ya, lagi. Ini bagus. Ya. Iya. Terima kasih Desi atas kesimpulannya. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan lagi untuk Desi. Ya, itulah cara garis besar kesimpulan materi kita pada hari ini. Kemudian refleksi, silakan nanti kalian di grup juga apa yang dapat kita ambil hari ini, kemudian apa kekurangannya. Kalau ada yang disampaikan hari ini bisa boleh, tapi kalau misalnya malu bisa aja tanya nanti di grup atau kasih saran tentang yang telah kita lakukan hari ini, gimana kekurangannya dan apa yang harus diperbaiki.
Selanjutnya kalian nanti untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya silakan pelajari tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Apakah kita ini berasal dari nenek moyang yang sama atau kita berbeda dengan antara beda suku, beda juga nenek moyangnya? Bagaimana nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Silakan ketua kelas kalian pimpin doa tutup pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita. Silakan pimpin doa kalian. Iya, terima kasih. Silakan nanti kerjakan evaluasinya untuk mengetahui untuk memantapkan materi kita hari ini. Kerjakan link yang sudah Bapak bagikan. Sudah menerima? Ya. Linknya? Nah, silakan nanti dikerjakan di situ ya, di grup.